Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khanfidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kembali Allah mempertemukan kita di dalam ketaatan. Ini adalah merupakan takdir yang sangat baik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semua, bahwa hadir kita di majelis ini bukan kebetulan, tapi merupakan satu ketentuan Allah, takdir Allah yang mesti kita jemput dengan ridhonya, yaitu meluruskan niat kita semata-mata hadir di majelis ini karena Allah Azza wa Jalla. Karenanya kita bersyukur atas nikmat ini semua, dan nikmat ini merupakan nikmat yang kekal. Bukan hanya di dunia, tapi kita juga akan meraihnya nanti di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tawaran dari Allah Azza wa Jalla tentang pahala kebaikan yang Allah janjikan untuk umat manusia ini adalah pahala nuntut ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi sangat besar pahala itu. Dan ibadah merupakan salah satu tujuan utama penciptaan manusia, terbagi kepada dua. Ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairil mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu adalah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, yang jelas. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu telah ditentukan tempatnya, waktunya. Sholat ditentukan waktunya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu juga puasa, zakat, nisabnya, dan haul ditentukan. Begitu juga haji. Haji itu bukan hanya waktunya, bahkan tempatnya pun ditentukan. Tidak bisa kita berhaji di Kahukuk di sini muter-muter di lapangan, itu tidak sah. Karenanya ibadah mahdhah ini ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya. Namun di antara ibadah mahdhah yang ditentukan tempat dan waktunya, ada ibadah yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Kira-kira ibadah apa coba? Ibadah yang tidak ditentukan tempatnya tapi hukumnya wajib. Tidak ditentukan tempatnya, enggak ditentukan waktunya oleh Allah. Ibadah apa? Oh, ini hadiah ke sini nih ya. Kasih hadiah nih langsung lah. Langsung hadiah nih. Apa? Masya Allah ini. Ambil, ambil. Betul. Ini apa? Spray apa? Oh, sejadah. Masya Allah. Mabruk ya. Baik. Ibadah yang tidak ditentukan waktunya tapi wajib hukumnya itu nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu tidak mesti malam Sabtu, tidak mesti malam Jumat, malam apa saja yang disepakati untuk ngadain pengajian, boleh. Waktunya mau habis maghrib, habis isya, habis subuh, tidak ditentukan. Hanya ibadah ini Masya Allah, nuntut ilmu ini pahalanya sangat amat besar dan hukumnya juga wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib setiap muslim individu, laki maupun perempuan. Karenanya alhamdulillah
salah satu ciri berkahnya suatu perkara itu, berkahnya suatu tempat, berkahnya suatu masalah, tempat, masalah, waktu itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi berkah itu adalah kullu ma tazidukum fi ta'ah. Segala sesuatu yang menambah ketaatan kepada Allah. Perusahaan ini bisa dikatakan berkah kalau perusahaan ini dengan kerja di sini kita jauh lebih dekat kepada Allah. Dan ini alhamdulillah terbukti ya di perusahaan Pama Persada, Pama Asmi ya. Pama Asmi ini kita diberi kesempatan untuk bisa nuntut ilmu, padahal saya tidak yakin ya kalau pas cuti itu apakah haji atau tidak, saya juga nggak begitu yakin. Cuman alhamdulillah kita di sini malah nuntut ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tema kajian kita di malam ini ridho dengan putusan Allah dalam segala hal. Ini merupakan tema yang sebetulnya mungkin ikhwan sudah pada paham, pada tahu yang namanya ridho, ya begitulah. Coba saya akan kutip salah satu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, sabar menghadapi musibah hukumnya wajib. Berdasarkan kesepakatan para ulama, derajat yang lebih tinggi dari sabar yaitu ridho. Jadi urutannya sabar baru ridho. Jadi ridho ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Ya. Jadi ridho terhadap ketetapan Allah, sebagian ulama berpendapat wajib juga. Ya, hukumnya wajib. Tetapi ada sebagiannya lagi mengatakan hukumnya sunnah. Dan itu juga benar ya. Kemudian berikutnya tingkatan yang ketiga setelah ridho apa? Pertama sabar, kedua ridho, yang ketiga syukur, yang ketiga syukur. Kenapa Ustadz syukur kok tingkatannya ketiga? Iya, contoh. Ketika antum kecelakaan, misal ini misal, ya kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Tapi misalnya kecelakaan lalu kakinya patah, yang antum melakukan sabar, ridho atau syukur? Pertama kali syukur. Alhamdulillah kakiku patah sebelah gitu kan. Seperti itu. Tidak. Pertama kali yang harus kita lakukan sabar. Sudah terjadi nih. Sabar. Sabar itu menahan untuk tidak emosi, menahan untuk tidak mencela, memaki. Sabar. Muncul setelah sabar apa? Ridho. Sudahlah, kita alhamdulillah masih hidup. Dan di situ muncul lagi setelah ridho apa? Syukur. Alhamdulillah cuman sebelah kaki. Coba dua-duanya. Nah, ini masalahnya. Jadi rasa syukur itu tingkatan tertingginya. Setelah kita sabar dan ridho. Gitu. Jadi intinya kita memupuk keridhoan atas segala hal menjadi ketetapan Allah itu kita mesti berusaha sabar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan kelapangan dada kita untuk bisa menerima segala putusan Allah, terutama Islam ini. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Boleh antum buka aplikasi Qurannya ya. Dan bawa catatan, dicatat ya. Tenang Ustaz, ada YouTube-nya ya. Enggak begitu ya. Catat kita biar ada bukti usaha kita untuk meraih ridho Allah dengan mencatatnya, dan kita mati catatan itu akan dibaca oleh anak kita. Ya, anak kita membaca, Masya Allah, nih Abah di Pama Asmi tanggal sekian malam ini ikut kajian, itu loh, bangga nanti anaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasra sadrahu lil Islam. Wa may yuridu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullaha rijsa 'alal ladzina la yu'minun."
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk. Allah akan membukakannya dadanya untuk menerima Islam. Jadi yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, cirinya itu hatinya lapang menerima Islam. Ya. Kemudian dan barang siapa yang dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Jadi kalau orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah itu dengar pengajian itu nyesek gitu loh. Ya, alhamdulillah saya sangat mengapresiasi antum yang kerja seharian. Ya kan, berangkat pagi pulang sore, bahkan saya tadi pas mau berangkat Isya ada yang baru datang. Insya Allah. Terus sekarang ikut kajian. Ini tidak mudah kalau tidak Allah mudahkan ya. Ini Allah yang melembutkan hati kita, memudahkan langkah kita, itu Allah. Bukan kehebatan kita. Mungkin ada beberapa amal soleh kita yang Allah kehendaki, sehingga Allah mudahkan untuk mengaji di malam ini. Baik. Jadi orang yang tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesat. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi intinya saudara, kalau Allah sudah memberikan petunjuk, lulus taufik, kemudahan untuk melakukan petunjuk itu. Antum sudah mulai hijrah, antum sudah mulai sholat berjamaah, antum sudah mulai ikut kajian. Tolong perhatikan, hindari maksiat. Apapun jenisnya. Apa itu di handphone dengan membuka aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Atau mungkin tayangan-tayangan yang memancing syahwat. Kenapa? Ketika antum sudah tinggi derajatnya, sudah naik, tiba-tiba antum maksiat akan turun kembali ke bawah dan untuk naik lagi sesak. Ya, sulit untuk kembali lagi jadi baiknya itu. Jadi kalau antum sudah rajin seperti ini, udah mulai ngaji, Allah yang menyuruhkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang sudah beriman, bertakwa kepada Allah dan teruslah bergaul dengan orang-orang yang benar. Jadi kalau kita salah pergaulan, apalagi membuka tayangan-tayangan aplikasi handphone yang tidak jelas, yang berkaitan dengan pornografi, porno aksi dan jenisnya, itu akan membuat kita terjatuh kembali ke tempat yang paling bawah dan untuk bangkitnya itu agak susah. Baik. Jadi kalau seperti itu bagaimana kita supaya bisa jadi ridho? Ridho itu ala yakroha mayyajri qada'uhu. Jadi ala yakroha mayyajri qada'uhu. Jadi tidak membenci terhadap apa putusan yang berlangsung atau yang ditetapkan Allah. Kita ridho itu tidak ada membenci dengan apa yang sudah menjadi putusan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah, Allah menetapkan kita hidup di bumi ini. Ini takdir Allah. Kita ridho dengan hidup ini. Kemudian Allah menetapkan juga kematian. Pasti nggak mati? Pasti. Dan kita juga ridho dengan ketetapan Allah itu. Jangan menyesali ketika ada yang meninggal dunia, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Terus juga jangan sombong, hati-hati dengan kematian. Dari bulan yang lalu dari salah satu perusahaan yang saya pernah datangi, ada orang yang balik cuti, badannya agak sedikit lemas, ditanya temennya ya sehat-sehat saja. Tapi malam-malam dia kambuh, lambung, dan jantung. Kemudian dibawa ke rumah sakit Puruk Cau dan dirujuk ke Palangkaraya, di perjalanan meninggal dunia. Itu balik cuti gitu loh. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, yang kalian lari dari kematian, kematian itu akan terus mendatangimu. Jadi intinya saudara, kita tidak boleh lengah. Sekecil apapun masalah menimpa kita, yang paling pertama kita harus tanamkan keridhaan kita atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh musibah. Musibah itu pasti, Pak. Setiap orang pasti dapat musibah. Ya, ujian. Karena manusia yang hidup itu pasti diuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat yang ke-153.
5. Ya, surat apa? Ayat berapa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyirish shabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Itu pasti diuji gitu loh. Kita ini pasti diuji. Ya. Minal khaufi wal ju', kelaparan. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Wa samarat, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini Allah menutup ayat ini wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Kenapa? Karena kita pasti diuji semuanya. Diuji dengan rasa takut, gimana kalau saya di PHK, gimana saya nanti kalau panen gagal, dan seterusnya. Ya kan? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, bahwa sabar itu adalah urutan pertama ketika kita menghadapi musibah. Sabar. Kemudian urutan keduanya apa? Ridho. Dan urutan ketiganya syukur. Bagaimana kita supaya bisa sabar? Maka kita mesti mentaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan perintah. Ketika kita sholat memang diperintah oleh Allah, yang tidak diperintah jangan kita lakukan. Apalagi yang samar-samar. Udah sholat 5 waktu tidak begitu rajin, lalu nyari-nyari sholat yang lain. Ada sholat pindahan rumah, ada sholat macam aja sholat dibikin. Kenapa yang sholat 5 waktu tidak lebih fokus? Utamakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita kerjakan dengan maksimal. Kenapa? Karena Allah yang akan membimbing, menolong kita dengan kesabaran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi tingkatan setelah sabar adalah ridho. Dan setelah ridho adalah syukur. Syukur itu tingkatan ketiga. Bersyukur. Kalau menghadapi musibah, Masya Allah, Alhamdulillah saya masih hidup, orang lain meninggal dunia. Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ketika hamba itu maksiat, hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia, ya kan? Jika Allah menghendaki kejelekan pada seorang hamba, dia akan mengakhirkan balasannya atas dosanya yang diperbuat hingga ditunaikan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita maksiat sedikit langsung dihukum, itu cirinya Allah ridho kepada kita. Ya, cirinya kita ini amalnya dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tapi kalau maksiat anteng-anteng saja. Dia padahal ahli maksiat, tapi usahanya jalan. Mobilnya beli lagi, istrinya 2, misalnya 3, 4. Nah, dia berdosa, tapi tidak dihukum sama Allah. Bukan tidak dihukum, Allah tangguhkan. Dosanya itu akan dihukum di akhirat nanti. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna idhamil jazai ma idhamil balai. Besarnya balasan itu, pahala itu setimpal dengan besarnya balanya. Ya. Jadi kita semakin besar ujian, semakin besar pahala. Wa innallaha idza ahabba qauman. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka akan mengujinya. Paman radiya falahur ridho, wa man sakhita falhu sakhatu. Siapa yang ridho dengan ujian dari Allah, maka akan mendatangkan keriduan Allah. Siapa yang murka dengan keriduan, dengan ketentuan Allah, maka akan mendatangkan kemurkaan Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah di nomor 4031 dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi intinya saudara, ketika
kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan terus sekecil apapun maksiat yang kita lakukan akan dihukum di dunia ini. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak terbebas dari ujian. Jadi kalau saudara-saudara sekarang lagi diuji dengan mungkin ada masalah keluarga, ada masalah di kerjaan, dan ingat saudara, sering saya sampaikan dalam beberapa pertemuan kajian, salah satu ketidaknyamanan kita dalam bekerja itu manakala kita punya musuh di tempat kita kerja. Itu sangat-sangat membuat gerah gitu loh. Apalagi musuh itu sekamar lagi dengan antum. Wah, itu tambah lagi. AC itu 17 bahkan 16, gerah tetap panas. Kenapa? Karena di higa kita, di samping kita orang yang antum tak suka. Itu loh. Dan itu harus dijaga ini. Ini masalah yang banyak terjadi di komunitas karyawan pekerja itu, manakala ada gesekan dengan sesama karyawan lagi. Makanya nikmat terbesar setelah iman, Islam, kesehatan adalah nikmat berikutnya kebersamaan. Itu nikmat kebersamaan ini Masya Allah. Wadkuru nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dulu kalian bermusuh-musuhan sebelum Islam. Setelah Islam kamu dipersatukan oleh Allah, dijadikan hati kalian lembut, saling menyayangi satu sama lain. Itu nikmat gitu loh. Jadi karenanya dibuat jangan sampai ada sedikit pun ada indikasi gesekan, bulian dan yang lainnya dibuang gitu loh. Makanya alhamdulillah kan di perusahaan ini setiap hari ada P5M ya, Pak. P5M. Kemudian ada safety talk. Terus setiap hari lah enggak Pak safety talk itu? Seminggu, sepekan sekali. Kalau yang green safety talk-nya 1 bulan sekali. Masya Allah. Itu dalam konteks bekerja. Nah, di pengajian, Masya Allah, kita mungkin ada kultum, ada kajian zuhur, ada pengajian subuh, ada pengajian bulanan, ada pengajian pekanan. Bahkan ustadz yang didatangkan ke Pama Asmi ini yang stay di sini, Masya Allah. Ada berapa ya? 3 ya? 3, 4 ustadz yang di sini. 3. Ini syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari gesekan ya, sesama karyawan. Tapi kadang-kadang gesekan itu yang sangat-sangat sepele gitu. Urusan kerja nggak ada gesekan, aneh itu. Di pekerjaan ketawa-ketawa, di tambang ketawa-ketawa, masuk masjid cemberut. Nah ini aneh itu loh. Ini di masjid malah muncul gesekan itu. Yang satu gaya sholatnya begini, paham ini, yang satu begini. Kan harusnya duduk bersama. Cari titik persamaannya. Kalau memang berbeda, tetap berbeda. Imam juga ada 4. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Silakan. Tidak usah jadi banyak, jadi malah bertengkar. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz di masjid ini sudah tidak ada lagi yang gesekan-gesekan. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang ke masjid. Ini masalah ini. Ini masalah itu. Jadi harusnya justru selesaikan. Ketika ada yang satu begini, yang satu saling menasehati lah. Kita mesti saling menguatkan satu sama lain. Sudah rajin ke masjid. Dan juga jangan lupa berdoa. Ketika ada teman, doa untuk diri kita sendiri, doa untuk teman. Misalkan gini, ketika kita melihat teman kita berbeda dalam cara ibadah dan kita lihat jauh dari nilai-nilai kebenarannya, ini bahaya ini. Doakan. Dalam sujud antum atau dalam azan dan iqamah antum angkat doa, ya Rabb, berikan hidayah petunjuk kepadaku dan kepada temanku. Sebut siapa teman itu ketika dia berdoa, tapi jangan nyaring ya. Jangan keras gitu nyebutnya. Sebut doa itu ya. Di dalam doa itu, ya Allah saya punya teman namanya ini. Berikan hidayah dan taufik ya Rabb. Ketika ketemu salaman dipeluk. Oh, Allah nanti yang memperbaiki. Karena yang memperbaiki kita jadi baik bukan guru kita, bukan ustaz. Ya kan? Tapi Allah Azza wa Jalla, Nabi sekalipun tidak bisa memperbaiki kecuali izin Allah. Makanya dalam Quran surat Al-Ahzab di ayat yang ke-70-71 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata benar. Apa jaminannya? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Jadi yang memperbaiki kita jadi rajin ke masjid, yang memperbaiki kita paham sunnah, yang memperbaiki kita terhindar dari bid'ah, yang memperbaiki kita terhindar dari maksiat, Allah Azza wa Jalla. Syaratnya, yuk kita cari kebenaran. Yang sumber kebenaran adalah Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh ulama salaf. Ikhwan, dipahami oleh sahabat, dipahami oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in dan segenap kaum mukminin, ya, ulama mutaakhirin yang mengikuti jejak langkah para sahabat. Kita insya Allah akan diperbaiki. Tapi kadang-kadang, ya itu tadi Bang, kalau bukan hati nurani dan ilmu yang dikedepankan, maka yang ada adalah emosi. Ya kan? Jadi akhirnya masuk ke masjid itu, ya kalau dia belum masuk, antum belum, atau antum masuk duluan, dia belakangan, terus begitu, terhindar akan terus terjadi gesekan-gesekan padahal di tempat ibadah. Ya. Dulu saya pernah ada salah satu jamaah yang bertanya gini, Ustaz, saya itu umroh ke Mekah, kok di sana saya melihat orang yang tidak berkerudung. Aneh ya Ustaz. Terus, ya saya juga melihat dia berjalan sama laki-laki. Saya bilangin, terus ya itu saja, aneh saja, kan di Mekah itu kan tempat suci, kok ada yang tidak pakai kerudung. Lalu saya bilang, demi Allah saya 6 tahun di sana, tak pernah saya melihat yang tidak berkerudung di Mekah, apalagi di Masjidil Haram. Kenapa? Karena selama ini saya tidak pernah mencari orang yang tidak berkerudung. Masalah buat antum bisa jadi karena antum hobi melihat yang tidak berkerudung. Ya, sampai di Mekah pun diperlihatkan oleh Allah, nih yang tidak berkerudung itu. Jadi kenapa? Karena kebiasaan gitu. Kebiasaan maksiat. Kenapa antum harus fokus dengan yang satu yang salah itu? Harusnya fokus dengan yang banyak. Gitu loh. Jadi intinya juga kita ketika ke masjid ada teman yang tidak suka sama kita, jangan terpengaruh. Sehingga dicap masjid itu, saya tidak mau lagi ke masjid itu. Pakai sumpah lagi. Demi Allah saya nggak bakalan ke masjid itu lagi. Kenapa? Ada itu yang saya musuhi dengan dia. Innalillahi, itu musibah ya. Ya. Baik. Faedah dari hadis tadi, bahwa hadis yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman bagi orang yang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan segerakan ketika dia maksiat, dan Allah akan menunda hukuman bagi orang yang Allah murkai, dan Allah akan berikan hukuman itu di akhirat nanti. Hikmah dari dua hadis tadi adalah yang pertama, musibah yang berat dari segi kualitas dan kuantitas akan mendapatkan balasan pahala yang besar. Sekali lagi, musibah yang berat, ya, musibah yang berat, apapun jenisnya musibah itu yang berat, dan kita sabar, maka akan mendatangkan pahala yang besar. Gitu loh. Kemudian yang kedua, tanda Allah cinta, Allah akan menguji hambanya, dan Allah yang lebih mengetahui keadaan hamba itu. Jadi Allah, tanda cintanya itu akan menguji hambanya, dan Allah yang lebih mengetahui keadaan hambanya. Kata Luqman, seorang soleh pada anaknya berkata begini, ya bunayya, adz-dzahabu wal fiddatu yahtabirani bin nar, wal mu'minu yahtabiru bil bala. Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya itu dengan api. Jadi emas dan perak itu diuji keampuhannya itu dengan api. Sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakannya musibah. Jadi kalau emas dan perak diuji dengan api, kalau manusia yang beriman diuji dengan musibah, ditimpakannya musibah. Siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, ia akan meraih ridho Allah dengan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian siapa yang tidak suka dengan ketetapan Allah, ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya. Cobaan dan musibah dinilai sebagai ujian bagi wali Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian yang besar kepada orang yang dicintainya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia ini dengan diberikannya musibah.
yang tidak dia sukai, sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih. Intinya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah dari kita ridho kepada apa yang telah Allah takdirkan, tetapkan buat kita, hikmahnya yang kita uh, ridho kepada putusan Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah yang pertama adalah, atau solusi dulu, bagaimana caranya supaya kita ridho terhadap putusan Allah, kita supaya berusaha kita ini bisa ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama, hendaklah berprasangka baik kepada Allah SWT, yang disebut dengan husnudzon atau positive thinking. Jadi kalau kita ingin ridho terhadap putusan Allah, yang pertama adalah husnudzon, yakni bahwa setiap ketetapan Allah adalah kebaikan. Kita berbaik sangka. Tersandung batu misalkan, kita langsung ketika tersandung batu, yang paling para sahabat Nabi salafus soleh, jangankan sampai tersandung batu, ketika jalan mencium aroma yang bau, itu langsung istighfar. Misalkan lagi jalan nih, mencium aroma yang bau, menyengat ke hidungnya, langsung istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Karena tak mungkin ditemukan dengan harum bau itu yang menyengat ke hidung kalau bukan salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau mencium yang bau biasanya antum ngapain? Mencium yang bau nih, pas lewat bau, kalimat apa yang terucap? Apakah zikir mengingat Allah, istighfar, atau kita mencela tempat itu? Kebanyakannya kita mencela tempat itu, baunya itu. Atau lagi duduk di sini tiba-tiba bau di tempat antum nih, lagi duduk begini tiba-tiba bau. Apa yang bau biasanya kalau duduk begini tiba-tiba bau? Nah itulah ya kan itu. Antum jangan ribut gitu loh. Pas bau malah kamu ya, langsung di video lagi, viralkan ini. Orang kentut dipiralkan, insya Allah. Ya, harusnya ditutupi aib temanmu itu. Jadi kalau memang ada bau menyengat pada dirimu itu, kalau sahabat langsung mengingat astagfirullah wa atubu ilaih. Kita beristighfar gitu loh. Apalagi tersandung batu, apalagi musibah yang lebih dari itu. Yang paling pertama diingat adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak mungkin itu terjadi kecuali ada satu salah yang pernah kita lakukan, ya. Yang kedua, ketika kita supaya bisa ridho itu, tingkatan pertama dipakai yaitu sabar. Sabar atas ujian. Kalau orang sabar pasti akan diiringi di belakangnya ridho. Gitu loh. Jadi keridhoan itu, sabar maupun ridho itu tidak bisa diucapkan oleh lisan, tapi bagian dari hati yang diaplikasikan kepada anggota badannya, sikapnya yang baik. Ya, tidak bisa. Saya sabar, Pak, dan saya pun ridho, tapi ngedemel, itu tidak bisa seperti itu. Atau sabarnya itu agak sedikit tinggi ucapannya, untung saya sabar. Nah itu juga bukti bahwa dia tidak sabar, gitu kan. Kamu ridho ya? Ridho. Nah ridhonya gitu, nadanya itu nada tidak ridho. Makanya sabar maupun ridho itu di dalam hati yang teraplikasi kepada badannya, sikapnya dia jadi baik, ya, tidak mencela. Kemudian berikutnya, supaya kita bisa sabar itu meyakini bahwa ada kemudahan setelah kesulitan. Ya kan? Fa innamal usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu yakinkan bahwa ketika antum punya masalah utang piutang, tapi bukan utang pinjol ya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang di Pama ini aman ya, dari nggak ada yang pakai judi-judian kayak gitu ya. Tapi spanduknya saya nggak ada lihat, Pak. Biasanya ada spanduk gitu yang besar ya. Hati-hati jangan sampai terjebak dengan pinjol, terjebak dengan judi online ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari hal yang demikian. Tapi kalau Anda yang ada yang sudah terjebak lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat antum menjadi orang yang mulia. Jangan antum merasa orang hina terus. Kalau sudah bertobat, antum menjadi orang yang mulia. Perbaiki saja. Ya, dan jauhi teman-teman yang berlakukan judi online maupun pinjol tersebut.
Karena dan kalau ada teman yang melakukan judi online atau judi online, antum jauhi sejauh-jauhnya. Tidak boleh berteman. Ketika ada teman satu kamar dia judi online, antum nggak boleh bersama-sama makan bareng kemana, nggak usah. Tegur sapa seperlunya. Loh kok bisa begitu Ustaz? Itu bahaya efeknya. Virus dari judi online itu. Kalaupun antum tidak terjerumus judi, antum bakal dipinjam duitnya. Betul tidak? Ayo silahkan rasain sendirilah. Jadi kalaupun antum tidak ikut judi dengan dia, minimal antum dipinjam. Kan serba salah kalau dekat. Pinjam bro, berapa? Juta nih. Untuk apa? Perlu aja saya ini. Kalah, saya udah habis 12 juta, saya tidak akan berhenti judi sebelum 12 juta itu balik. Itu nggak ada ceritanya. Seperti itu adalah bisikan setan. Gitu. Kalau belum 12 juta itu balik, saya tidak berhenti berjudi. Ya nambah terus, bukan 12 lagi. Gitu. Jadi kalau ada teman melakukan judi online, jauhi. Ya. Ingatkan, nasihati, jauhi. Berikutnya supaya kita bisa ridho adalah banyak beramal soleh. Supaya bisa ridho dengan apa yang jadi ketentuan Allah, ketetapan Allah, banyaklah beramal soleh. Beramal soleh dengan bersedekah, membantu teman, membantu orang lain, atau sedekah ke masjid, atau ke rumah tahfiz, atau ke anak yatim. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya supaya kita bisa ridho, menjaga hubungan baik. Jaga hubungan baik dengan sesama karena hal ini juga termasuk bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa ridho dengan apa yang sudah Allah tetapkan di muka bumi ini untuk hidup kita, kita juga menjalin. Makanya Pak, dalam bentuk ibadah yang sering digandengkan dua, salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu sering digandengkan. Kenapa cuma dua ini? Karena sholat ini sudah mewakili puasa, haji. Kalau zakat itu ibadah kepada Allah yang terkait dengan sosial, kemasyarakatan. Gitu loh. Jadi dua ini. Antum sehebat apapun sholatnya, sehebat apapun puasanya, berapa kali pun hajinya, kalau tidak berbagi dengan sesama, itu tidak sempurna. Belum untuk meraih untuk kesempurnaan dalam bentuk amal soleh. Jadi harus ketika kita rajin puasa, rajin sholat, bahkan ibadah haji berkali-kali, juga Anda harus berbagi dengan sesama. Ya. Kemudian berikutnya ketika kita ingin supaya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rasa ridho terhadap apa yang menjadi keputusannya adalah teruslah belajar. Nuntut ilmu, ya, belajar untuk ridho melibatkan suka dan duka, jangan berhenti belajar menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla sampai mencapai tingkat ridho yang tertinggi. Kita harus belajar, terus belajar dengan apa yang kita jalani, nuntut ilmu, karena dengan ilmu ini kita akan menambah pengetahuan kita dan juga akan mendatangkan keyakinan dalam bentuk ibadah apapun. Kita tidak ragu ketika kita mempunyai ilmu yang benar. Berikutnya bagaimana supaya kita bisa ridho? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengucapkan doa kepada Allah. Kita mesti berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa. Ketika beliau diberikan kesenangan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnanya lah amal soleh. Jadi ketika dapat kesenangan, berdoa langsung. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika Nabi mendapatkan suatu ketidaksenangan atau sesuatu hal yang tidak disukai, maka Nabi pun berdoa, alhamdulillah ala kulli halin. Jadi ketika dapat senang alhamdulillah, ketika dapat musibah juga alhamdulillah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang menjadi manfaat ketika kita ridho atas segala putusan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang manfaatnya untuk kita? Yang pertama, ketenangan jiwa. Jadi orang yang ridho itu tenang, Pak.
Orang yang ridho itu hatinya tenang. Misalkan dengan apapun, ketika ada orang celaan, mencela dia, menghina dia, membuli dia, lalu dia tidak kuasa untuk bernegosiasi atau nanyakan kenapa membuli, maka tanamkan di dalam hati langsung ridho kepada Allah, karena tanpa izin Allah dia tidak mungkin membuli saya. Itu jadi tenang kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan. Orang yang ridho akan menerima terhadap takdir Allah, merupakan refleksi dari keimanan yang kuat kepada qada dan qadar. Berikutnya akan mendapatkan ridho Allah. Ketika kita ridho, maka mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah di ayat yang ke-8, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman. Kalau hafal mah kan ngikutin ya. Jadi kalau nggak hafal mah diam. Coba saya ulangi. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Coba saya baca ayat yang lain. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya. Kada diterusin, kenapa nggak diterusin? Innama hadhil hayatud dunya mata'un. Itu kalau tadi dikatakan yang hafal langsung antum menyambut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Dzalika liman khasyya rabbah. Orang yang mempunyai khasyah kepada Allah. Khasyah itu rasa takut yang diiringi dengan rasa malu. Itu khasyah. Kalau khauf lebih kepada takut akan siksaan, ancaman dan yang lainnya. Tapi kalau khasyah itu lebih penekanannya takut kepada Allah yang diiringi dengan rasa malu. Gitu loh. Malu untuk tidak salat berjamaah. Malu untuk melakukan hal-hal, tangan pemberian Allah, mata pemberian Allah. Malu kalau dilakukan dengan salah. Itu khasyah. Dan orang yang khasyah ini Allah ridho kepada dia. Dan dia pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Dalil sebagai penutup dari apa yang saya bahas berkaitan dengan ridho atas segala putusan Allah. Coba saya ketengahkan Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 16. Surat apa? Al-Maidah surat kelima ayat 16. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa rijuhum minaz zulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Coba baca terjemahnya, siapa yang ketemu? Mas Sahidin ketemu Mas Sahidin? Coba baca. Dengan kita puji Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya, berjalan keselamatan, keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dalam hidupnya, dan menunjukkan kepada mereka jalan. Ya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran kepada orang yang mengikuti keridhoannya, keridhoan Allah, ke jalan keselamatan subulus salam. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap, zulumat. Pak, kalau dapat tulis itu ada tulisan zulumat itu pakai yang jamak ya, plural, jamak. Banyak zulumat, kegelapan. Kemudian Allah mengeluarkan dari kegelapan menuju ilan nur, cahaya. Itu bentuknya mufrad, satu. Cahaya itu dari Allah. Sementara kegelapan itu banyak. Allah mengeluarkan dari kegelapan karena bentuk kegelapan itu banyak. Penyimpangan itu banyak. Yahudi kan penyimpangan itu. Dia mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani dia mengatakan Isa anak Allah. Itu penyimpangan yang terjadi. Dan kesininya banyak lagi. Ada orang yang sholat menghadap ke timur. Ada lagi orang yang tidak sholat sama sekali. Ya cukup ingat. Penyimpangan. Dan ketika dia mengikuti apa yang Allah ridho, yaitu kita mengikuti Al-Quran ini, maka kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada subulus salam. Jalan keselamatan. Jadi kalau antum sekarang diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, nuntut ilmu yang benar, belajar hadis, belajar tentang tata cara
sifat salatun Nabi, kita belajar ibadah yang lebih mendekati kebenarannya, itu ciri Allah lagi membimbing kita kepada subulus salam. Ya. Caranya adalah mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zulumat bentuknya banyak. Ya, kesesatan-kesesatan ila nur, kepada cahaya biidnihi, dengan izin Allah, wa yahdihim, dan Allah akan memberikan petunjuk ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Allah akan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Ya. Dan tentang masalah ridho ini ada di dalam doa pagi dan petang kita sering baca. Siapa yang hafal tentang ridho ini? Pagi dan petang, zikir pagi dan petang. Ada yang hafal? Ini kenapa pura-pura ya, Masya Allah. Ini tawadunya luar biasa nih di sini. Pura-pura Anda hafal, padahal saya yakin Anda itu udah hafal ya. Padahal apa kalau saya mulai? Hafal Mas Aidin? Apa coba? Yang lain dulu, yang lain. Ada? Raditu billah. Terus? Iya itu, kenapa enggak dari tadi, kan pura-pura dari tadi itu. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu loh. Ini adalah zikir pagi dan petang yang senantiasa kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri kita sehingga kita ridho akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sindiran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu, silahkan kamu berbuat sesuka kamu di bumi ini. Ya. Saja mungkin saudara yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kajian ini. Ada yang mau ditanyakan, monggo? Barangkali. Kalau tidak ada, coba saya akan berusaha untuk nanya kalau gitu ya. Doa naik kendaraan ketika, ini operator, angkat tangan operator, ada banyak nggak? Operatornya. Masya Allah, oh operator bekerja semua sekarang berarti ya. Ini supaya kita terhindar dari insiden, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, meminimalisir ke musibah di perusahaan yang kita ada di dalamnya ini, selain kita melakukan safety maksimal, usaha ya, berikhtiar dengan sabuk pengaman, dengan sepatu, dengan helm, dengan terus bimbingan dari yang ahli tentang safety, kita juga dituntut untuk berlindung kepada Allah, membaca doa naik kendaraan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ini Quran atau hadis? Surat apa? Ayat berapa? Kasih hadiah nih. Ini ada dua lagi nih. Surat apa itu? Hah? Jangan Hud, ayat berapa? Oh, ayatnya lupa. Hah? Ayat berapa? Jangan buka Google ya. Ini sekarang ini pengajar nanya langsung buka Google dia. Surat Hud sudah pas itu. Ayat berapa? Lupa. Coba ingat-ingat, sambat aja, barang enggak apa-apa. Pokoknya di atas 30. Di atas 35 lah. Di atas 39. Tuh lebih dekat lagi tuh kan. Ayo. Ayat berapa? Siapa tahu ada yang nemu. Satu itu ya. PR tuh. Di bawah ayat 42. Lebih dekat lagi itu. Hah? 41? Benar, coba buka. Ya kan di bawah 42, ya udah di 42 41, enggak dapat hadiah lah. Yang kedua, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini Quran atau hadis? Hah? Quran. Surat apa? Jangan buka Google. Hah? Quran surat apa itu? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Surat? Ini pura-pura lagi ini pura.
Antum hafal nggak doa ini? Harus hafal. Ini kan doa waktu naik kendaraan. Itu Nabi Nuh itu. Ketika bikin perahu lalu menaik kendaraan itu baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Quran surat ada yang buka Google. Enggak apa-apa, ayo. Abu Hanif, surat apa ini? Udah suratnya saya kasih tahu tapi ayatnya tolong disambatnya. Az-Zukhruf ayat berapa? Ustaz pakai tadi Ustaz di atas segini di bawah segini. Surat apa barusan? Az-Zukhruf ayat berapa? Ayat? Tadi siapa yang nyambut? Hah? Di ayat 10. Nah, itu kan sudah mudah lagi itu. Di atas ayat 10. 11 katanya salah ternyata. Di bawah 15. Tuh kan? Nah, 13 itu yang benar, ya. Tapi ngarang semua kan. Allah musta'an. Ini mesti ada hadiah 2. Ini saya ingin sampaikan ini hadiah ini dalam kajian ini. Tapi kalau nggak sempat juga mungkin bisa di yang lainnya. Tapi coba saya akan tanya yang berikutnya berkaitan dengan kajian ini. Saudara, apa definisi ibadah? Ada 2 definisi. Ada banyak sih sebetulnya versinya definisi ibadah itu. Salah satunya aja. Ibadah mahdo. Definisinya itu pembagiannya mahdo ghairul mahdo. Itu loh. Kedua sekarang pertanyaan. Kalau yang pertama ismun jamil lima yuhibbul wayar memang panjang sih ya. Coba sekarang berikutnya. Apa perbedaan ayat makkiyah dan ayat madaniyah? Kurang tepat. Ada lagi? Hah? Ayo, astagfirullah. Ini hadiahnya nih. Saya kelihatannya kayak spray tadi sejadah ternyata lah. Taib, monggo. Ya. Ya, ayat makkiyah turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ayat madaniyah turun setelah Nabi SAW hijrah walaupun turunnya di Mekah. Dan sekalipun turunnya di Mekah, kalau setelah Nabi hijrah disebut ayat madaniyah. Nah, Mas Said. Ini yang berinya dia juga mungkin. Ustaz. Satu lagi atau dihabisin atau buat nanti ini? Masih banyak. Saya bawa satu lagi. Ustaz. Baik. Berikutnya coba berkaitan dengan Al-Quran sekarang. Surat apa ayat berapa bahwa kebaikan datang dari Allah, musibah itu sebab diri antum, sebab diri kita. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsi. Surat apa? Ayat berapa? Aduh terlalu jauh ya Ustaz ya nanyanya kalau yang itu ya. Kalau yang tahu ma antum. Nah, sekarang gini coba. Surat apa? Ayat berapa? Ini suratnya sudah jelas baca suratnya. Enggak apa-apa antum sombat. Surat apa ayat berapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Lanjutkannya surat apa ayat berapa itu? Ini yang gampang ini, juz amma ini. Surat Al-Bayyinah ayat berapa? Ayo Mas, ajiannya satu lagi nih nah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalata wa yutuz zakata dzalika dinul qayyim. Coba surat ayat berapa? Lam yakun lilladzina kafaru. Ini ambil. Nah, itu dapat hadiah. Sudah selesai. Tugas saya selesai. Ya, alhamdulillah. Taib, saudara, kenapa dimotivasi dengan hadiah seperti ini? Ini pada dasarnya panitia ingin memaksimalkan ilmu yang disampaikan buat antum, apakah antum masih mengingatnya atau tidak. Bukan dalam rangka mengetes, tidak ya, itu bukan pengetesan.
Dan saya anjurkan bagi siapapun, karena antum di sini di perusahaan ini berkaitan dengan kendaraan, mau itu operator HD, operator EXA atau yang cuti ikut, tetap baca doa, yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin dan bismillahirrahmanirrahim wa mursalinallahu ghafurur rahim. Baca doa itu satu dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 13 dan juga yang satu lagi Quran surat Hud ayat 41. Jadi itu yang antum baca semuanya dari Al-Qur'an. Itu saja bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.